Memberi adalah perbuatan yang tertuju pada kepentingan si penerima. Karenanya, pemberian kita haruslah dijiwai oleh perasaan sukacita, bukan perasaan terpaksa, bukan karena keharusan, bukan karena khawatir atau sedih. Tetapi pemberian kita adalah ikhlas dan tulus. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan akan kembali juga kepada Tuhan. Shalom, selamat sore rekan pemuda. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari rekan-rekan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur melalui kasih kurnia-Mu kami dapat berkumpul secara virtual pada sore hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati sepanjang ibadah sore hari ini. Amin. Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-36 ayat 5 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah.
Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa, mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus, agar di dalamnya kita boleh diberkatinya. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di dalam surga, patut kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, di mana pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan waktu untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Olehnya ya Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu, dengan kuasa hikmat yang asalnya daripada-Mu Tuhan, sehingga tatkala kami membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh dituntunnya dan hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar di dalamnya kami layak untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih ya Allah ya Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara-saudara kaum muda, kami undang untuk bangkit berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum muda, Shalom. Kita bersyukur
pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia, anugerah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di sepanjang minggu ini, kalau kita rajin membaca, renungan kita di sepanjang minggu ini adalah tentang memberi. Tampaknya memberi itu mudah. Tapi apa motivasi kita memberi sesuatu, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita? Dan bacaan kita pada sore hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Di dalamnya ada kata-kata pemberian. Saya akan baca sekali lagi. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mengucap, ini hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di sini ada kata pemberian. Pemberian berasal dari kata beri. Di sini kata-kata beri ya, yang diawali dengan kata pe dan diakhiri dengan kata an. Demikian juga kata beri yang diawali dengan kata me dan diakhiri dengan kata an. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua kalimat itu menjadi, kalau kita gabung menjadi pemberian dan memberikan. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 9 ayat 7 ini, kalau kita rangkum menjadi satu, di dalamnya ya, setiap kata dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ini, kalau kita rangkum semuanya ya, dalam ayat yang ke-7 ini, yaitu menjadi kata ikhlas. Setiap kata dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam Korintus ini, yaitu ikhlas dalam memberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa sih ikhlas itu? Tentunya kalau kaum muda dipertanyakan dengan pertanyaan apa sih ikhlas itu? Tentu jawabannya itu ya rela, sukacita, ya, memberi dengan tidak terpaksa. Pasti jawabannya seperti itu. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan lebih dalam, kata ikhlas itu adalah, kalau kita renungkan ya ikhlas. Tadi jawabannya mungkin ya tadi itu memberi dengan sukacita. Tetapi kalau kita merenung, kata ikhlas itu adalah suatu perasaan yang menyadarkan kita bahwa apa yang berasal dari Allah semesta alam ini akan kembali kepada
Allah. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, apa yang berasal dari Allah semesta alam ini akan kembali juga kepada Allah. Kita akan baca kembali ayat yang sebelumnya, yaitu 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini kalau kita memberi, ya janganlah kita akan mengharapkan sesuatu hal apa yang sudah kita berikan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita yang perlu bantuan dari kita. Ayat ini Tuhan menyampaikan, camkanlah ini. Ya. Kalau kita memberi dengan pengharapan pemberian itu akan kembali berlipat ganda, ya, itu namanya bukan pemberian yang ikhlas. Karena pemberian yang ikhlas itu kita menyadari bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita dan sudah dibantukan, diberikan kepada sesama dalam bantuan orang-orang yang berkekurangan, itu Tuhan tidak melipat gandakan. Tetapi Tuhan akan memberkati kita sehingga kita hidup dalam berkecukupan. Kalau kita bandingkan kembali, ya, bacaan kita ini dari Lukas pasal 21 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat, ya, saya akan bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, ini kita bisa bandingkan. Tuhan Yesus melihat orang-orang kaya masuk dalam gereja, memberikan persembahan di kotak peti. Ya. Mungkin mereka tidak mengerti, mungkin mereka ingin dipuji, mungkin mereka ingin berharap Tuhan melipat gandakan akan persembahan itu. Kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati di dalam setiap mereka yang memberi persembahan kepada Tuhan. Namun janda miskin ini memberikan apa yang ada di dalam kehidupannya. Bahkan dia memberikan persembahan apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin ya seorang janda itu gak mungkin ya, janda itu hidup sendiri ya. Kehidupannya itu mungkin pas-pasan. Tapi kenapa janda ini ya bisa mengucap syukur, memberikan apa yang ada di dalam kehidupannya. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, orang yang memberikan persembahan, memberikan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, tentunya dia menyadari bahwa seperti kata ikhlas tadi, kita menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu akan kita kembalikan kepada Tuhan yang empunya sesuatu yang dititipkan kepada kita. Itu merupakan persembahan yang kita lakukan, memberikan pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Bahkan kita memberikan kepada pelayan-pelayan orang-orang yang kudus untuk melayani Tuhan. Saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan,
dalam hati lubuk yang paling dalam ini, ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, mustahil kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan keikhlasan, bahwa kita menyadari apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk melakukan hal seperti ini. Dan pengajaran bagi Pak Rasul Paulus adalah memberikan dengan rela hati, dengan ikhlas. Itulah yang akan memberkati kehidupan kita. Namun kalau kita tidak bersandar dan tidak berharap kepada Tuhan, kita tidak akan mampu. Mungkin kita akan seperti orang-orang yang kaya, yang berduit. Ya. Dia memberikan persembahan dengan kelimpahannya, dengan motivasi yang kurang benar. Ya, mungkin dia ingin dipuji, aku ini sudah mempersembahkan, aku sudah membantu gereja. Ya. Itu motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Dan pemberian itu menjadikan pelayanan kita yang bermakna di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini ada ilustrasi ya, mungkin bisa menolong kita. Supaya kita ini memberikan dengan penuh keikhlasan, enggak ada embel-embel yang lain. Kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Tentunya orang-orang yang berdosa itu kotor ya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak suka bagi anak-anak yang diselamatkan itu menjadi kotor di dalam kehidupannya. Misalnya ada satu gelas. Ya, gelas ini berisi air. Airnya itu keruh. Ya budak berarti coklat apa ya, keruh sekali. Kalau gelasnya itu putih, ya tentunya terang, menjadi keruh. Pertanyaannya, apakah bisa air putih yang ada di gelas ini menjadi bening, menjadi putih, menjadi indah? Kalau dilihat itu kita bisa nikmati dengan segar di dalam kehidupan kita. Apakah mungkin itu bisa menjadi air yang jernih? Kalau air di dalam gelas yang coklat tadi tetap dibiarkan seperti itu, air itu tetap akan menjadi kotor. Namun kita ini sebagai air yang kotor di hadapan Tuhan, yang mungkin di dalam kehidupan kita tidak berkenan, menyakiti hati Tuhan, itu merupakan air yang kotor di dalam gelas tersebut. Bagaimana air ini bisa menjadi jernih dan bening? Ya, tentunya kita akan mengisi dengan air yang bening. Ya. Tuhan Yesus adalah sumber air yang bening. Ya, tidak mungkin sumber yang bening itu akan mengeluarkan air yang keruh. Tentunya air yang bening mengeluarkan air yang bening juga. Tetapi kalau mata air itu keruh, otomatis sumber ini akan mengeluarkan air yang keruh, yang tidak bisa dinikmati dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita menjadi air yang keruh di dalam gelas, kita harus berusaha mengisi gelas itu dengan air yang bening. Terus menerus. Ya, terus menerus. Apa yang terjadi? Ya, air yang kotor itu akan keluar dan tergantikan dengan air yang jernih. Nah, itulah kehidupan kita di dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan itu menjadi bermakna di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Nah, gambaran dari ilustrasi tadi, firman Tuhan dan Roh Kudus itulah yang akan mengisi penuh gelas-gelas kita, sehingga tidak ada kekeruhan di dalam gelas. Dan kehidupan kita
menjadi bening dan berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan itu boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dan orang lain memuliakan nama Tuhan. Kalau kita gak diisi dengan firman Tuhan, kita gak sering bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan rutin, apakah itu bisa menjernihkan kehidupan kita? Yang bisa menjernihkan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Marilah kaum muda, ya, kalian ini masih muda, sebagai generasi penerus untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kalian boleh melayani Tuhan seperti Paulus. Sehingga pelayanan kalian ini, judul kita adalah pelayanan kasih yang bermakna. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang penting yang terkandung di dalam pengajaran Rasul Paulus. Yang pertama, ucapan syukur itu terkait dengan pemberian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Dan pemberian yang didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan ungkapan syukur kita, itulah yang akan menjadi berkat bagi setiap mereka yang menerimanya. Dan pelayanan pengajaran Paulus yang kedua, pelayanan kasih yang bermakna yang kita lakukan, memberi dampak kepada banyak orang yang menyaksikannya dan mendorong mereka juga untuk bersama-sama mengangkat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, pelayanan kasih yang bermakna mendorong kita untuk menaikkan syukur kepada Allah, bukan hanya saat kita memperoleh sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita. Bukan kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita nikmati untuk diri sendiri. Tetapi juga karena melalui kita, orang lain beroleh rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, memberi adalah perbuatan yang tertuju pada kepentingan si penerima. Karenanya, pemberian kita haruslah dijiwai oleh perasaan sukacita, bukan perasaan terpaksa, bukan karena keharusan, bukan karena khawatir atau sedih. Tetapi pemberian kita adalah ikhlas dan tulus. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan akan kembali juga kepada Tuhan. Untuk itu saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentu kita akan melayani Tuhan. Biarlah pelayanan kita menjadi pelayanan yang bermakna bagi Tuhan, bahkan bagi diri kita sendiri sebagai kaum muda. Tuhan memberkati. Amin. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita akan respon firman Tuhan pada sore hari ini dari GP 284, baitnya yang pertama. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
yang risau penat. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, bahwa pada sore hari ini Tuhan, kami boleh disirami oleh kebenaran firman-Mu, yang mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami memberi dengan penuh keikhlasan. Kami menyadari bahwa semua apa yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua adalah asalnya daripada-Mu. Terima kasih firman-Mu pada sore hari ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh melihat pelaku-pelaku firman-Mu yang benar, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Allah ya Bapa di dalam surga, sore hari ini Tuhan, Engkau masih berkenan mendengar seru doa-doa kami dalam doa kami pada sore hari ini. Tuhan, sendengkan telinga Tuhan bagi kami untuk doa-doa kami yang akan kami naikkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami sebagai kaum muda yang saat ini beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami masing-masing sebagai kaum muda. Baik kami yang masih bersekolah, kami masih kuliah, dan kami yang sudah bekerja. Tuhan berkati kami, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Olehnya ya Bapa, tuntun pimpin kehidupan kami. Dalam masa muda kami, kiranya Tuhan membawa kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah ya Bapa di dalam surga, sore hari ini Tuhan. Kami juga menyerahkan semua orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mendidik kaum muda ini dengan benar dan baik. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, sehingga di dalamnya Tuhan, orang tua ini juga menjadi teladan bagi kaum muda, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Terima kasih ya Allah ya Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan para pemimpin dari tingkat pusat sampai yang terbawah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka hanya takut kepada Tuhan dan boleh menjalani kepemimpinannya hanya mengandalkan dan takut kepada Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh damai sejahtera karena Engkau memberkati para pemimpin yang ada. Di dalam menghadapi virus yang sampai saat ini masih ada Tuhan, kiranya Engkau juga memberkatinya. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga virus-virus ini Tuhan boleh sirna dari bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih ya Allah ya Bapa yang mengasihi kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang tidak hadir. Tuhan berkati keberadaan mereka. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan mereka, sehingga mereka tidak bisa hadir dalam persekutuan kaum muda pada sore hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mungkin dalam pergumulan, Tuhan menjawab pergumulan mereka. Dan Tuhan datang kepada mereka masing-masing. Sehingga di lain waktu Tuhan, kaum muda ini boleh hadir bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi program GP, juga Tuhan berkati. Apapun yang sudah diprogramkan, biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga untuk ibadah sepekan, juga Tuhan berkati. Sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi kaum muda GPIB Pelangi Kasih Lawang. Demikian juga untuk pelayanan ibadah GP, biarlah semua juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa di dalam surga, inilah syafaat kami. Mungkin ada hal-hal yang belum kami sampaikan dan yang kurang berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan lebih tahu kedalaman hati kami.
Terima kasih ya Allah ya Bapa, inilah syafaat kami. Terpujilah namamu, karena kasih-Mu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lama. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita mengucap syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait yang pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih karena berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Kami menyerahkan persembahan kami kepadamu, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Para rekan-rekan pemuda diharap tetap berdiri. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadilah pelaku-pelaku firman yang benar, dan boleh juga dalam kehidupanmu menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita akan memuji Tuhan dari GP 284 baitnya yang ketiga. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Buatlah aku selalu
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai dan saat teduh. Tuhan berkati.